pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ibu akan bertanya, siapa yang ingat pembelajaran kita sebelumnya membahas tentang apa? Iya, ya. Saya, Bu. Iya, ya. Makanan halal dan haram. Iya, betul. Nah, pembelajaran sebelumnya kita membahas tentang makanan halal dan haram. Nah, pertanyaan selanjutnya, makanan halal dan yang baik itu ya dikonsumsi oleh kita karena diperintahkan oleh Allah. Kenapa Allah memerintahkan kita agar mengkonsumsi makanan halal dan yang baik? Ya. Saya, Bu, Ya. agar menjadi sehat dan kuat. Oh iya, betul. Agar menjadi sehat dan kuat, kita mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Kemudian ada lagi pertanyaan seperti ini. Manusia sebagai makhluk Allah ya, makhluk yang hidup maka perlu makan. Tapi tujuan manusia untuk hidup apakah untuk makan? Tidak ya. Jadi hidup bukan untuk makan, makan untuk hidup. Tapi tujuan hidup manusia bukan hanya untuk makan dan hidup saja, tapi untuk iya betul, untuk beribadah. Nah, jadi pembelajaran yang akan kita pelajari di sini adalah hakikat penciptaan manusia. Ya. Apa yang kalian ketahui tentang makhluk lain selain manusia yang diciptakan oleh Allah? Ada makhluk apa? Ada hewan, betul. Ada apa lagi? Malaikat ya. Nah, bagaimana menurut pendapatmu ya antara makhluk Allah yang lain yang telah diciptakan oleh Allah dengan manusia? Apakah ada persamaannya? Ada persamaannya? Ada. Apa itu? Sama-sama diciptakan Allah, yaitu sebagai makhluk Allah. Ya, apa perbedaannya? Kalau manusia berakal dan memiliki nafsu. Kalau sedangkan makhluk lain seperti hewan tidak berakal tapi memiliki nafsu. Iya, betul ya. Kita ice breaking dulu nih biar fokus untuk belajar. Nah, ketika Ibu menyebutkan manusia seperti ini ya. Manusia. Oke. Malaikat. Jin. Ya. 1, 2, 3. Manusia, malaikat, jin, malaikat, manusia, jin, malaikat. Iya. Alhamdulillah fokus semuanya dengan yang salah. Nah, motivasi atau manfaat dari kita mempelajari pembelajaran hari ini yang berkaitan dengan judul babnya adalah hakikat penciptaan manusia, agar kita tahu Allah menciptakan manusia tujuannya untuk apa ya. Jadi hakikat penciptaan manusia adalah seperti yang telah dijawab oleh Gilang tadi dan yang lain tadi menjawab bahwa tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah. Nah, itu manfaatnya kita mempelajari bab tentang hakikat penciptaan manusia. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari yaitu menganalisis dan menyajikan kandungan ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang manusia sebagai khalifah Allah. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita ya sama-sama menganalisis bagaimana kandungan ayat-ayat Al-Quran. Setelah itu setelah kita menganalisis, menyajikan isi kandungan ayat-ayat Al-Quran tadi ya. Ayat Al-Qurannya yang berisi tentang khalifah Allah dan mengamalkannya dalam rangka memakmurkan dunia. Nah, itu tujuan pembelajaran kita. Bisa dipahami ya? Setelah itu ada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, ini adalah kriteria yang harus kalian capai dalam pembelajaran ini agar mendapatkan hasil yang maksimal. Yang pertama, menganalisis makna ayat Al-Quran tentang manusia sebagai khalifah dan mengamalkannya dalam rangka memakmurkan dunia. Setelah kita menganalisis
kalian mempresentasikan hasil diskusi nanti di depan. Untuk yuk kita literasi Al-Quran dulu untuk membaca Al-Quran ya, yaitu tentang Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 13 ya. Kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Nah, di sini Ibu akan menayangkan sebuah video ya. Di sini kalian melihat video dan mengamatinya, lalu kalian mengidentifikasi masalah ya. Jadi per kelompok sesuai dengan pembagian kelompok untuk mengidentifikasi masalah. Nanti Ibu bimbing ya untuk mengidentifikasi masalah dari video yang kalian lihat nanti. Nah, dari masalah tersebut kita akan diskusi. Jadi setiap kelompok dapat satu masalah, lalu mencari solusinya, bagaimana menghadapi masalah tersebut ya, dan bagaimana bisa memecahkan masalah tersebut. Ibu akan membagikan lembar kerja ya, lembar kerja kelompok seperti ini nanti. Lembar kerja kelompok akan dibagikan ke setiap kelompok. Hasil diskusi kalian tulis di lembar kerja kelompok ya. Oke, silahkan diamati videonya. Nah, setelah mengamati video tadi ya, Ibu akan membagikan lembar kerja kelompok. Nanti kalian diskusi sesuai dengan rumusan masalah ya. Nanti bagikan lagi sesuai rumusan masalah yang telah kita identifikasi ya. Mulai dari air madi sampai tinggi sebuah daerah dari Oke, sudah selesai semuanya. Untuk presentasi hasil diskusi, Ibu persilakan kepada kelompok 1 maju ke depan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari video yang sudah ditayangkan. Ya. Ulasan penciptaan manusia sesuai dengan isi kandungan ayat yang ada di dalam Al-Quran tentang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, sangat bagus ya presentasi dari kelompok 1 ya. Betul bahwa fase penciptaan manusia ya sesuai dengan tahapan-tahapannya yang telah diceritakan, yang telah dikisahkan Allah dalam Al-Quran, itu adalah menunjukkan dari kekuasaan Allah ya, dan juga menunjukkan bahwa manusia diciptakan dengan sebaik-baik penciptaan. Setelah hasil diskusi kalian tadi ya, mari kita menyimpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang ingin menyimpulkan? Ayo Bu. Ya, silakan bilang. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah kita dapat mengetahui bagaimana Allah menciptakan manusia dari sedetik air mani, kemudian menjadi segumpal darah dan segumpal daging, kemudian pembelah tulang-tulang yang dibalut oleh daging lalu ditiupkan roh. Iya, Mempunyai tahapan-tahapan dalam pembentukan manusia dalam rahim. Ketiga, tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah Allah SWT di muka bumi. Iya, betul. Ya, tadi Gilang menyampaikan 3 kesimpulan. Ada yang lain? Saya boleh. Apa kesimpulannya? Saya ingin menambahkan kesimpulan dari Gilang. Ya. Penciptaan manusia dengan segala tahapannya adalah menunjukkan kekuasaan Allah. Nah, ini penting ya, bahwa segala penciptaan manusia dengan fase-fase dan tahapannya tadi adalah menunjukkan kekuasaan Allah. Oke. Nah, Ibu akan membuat sedikit ini ada game ya, ada game permainan. Tolong
Nah, di LKPD tersebut kalian akan menemukan sebuah link. Jadi linknya itu di situ tes tertulis berbasis digital interaktif kuisis, ya. Kalian tinggal jawab di situ aja langsung. Setelah ini ibu ingin mereview. Nah, mereview pembelajaran hari ini. Alhamdulillah, ya. Pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan kalian bisa memahami apa yang telah kita pelajari, kita diskusikan dengan baik, ya. Untuk kelompok diskusi tadi kita berikan apresiasi, aplaus untuk kelompok 1, ya, telah memberikan hasil diskusi, mempresentasikan dengan sangat baik, ya. Terima kasih, alhamdulillah. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita masih membahas tentang hakikat penciptaan manusia. Namun yang akan kita bahas adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 32, ya. Bisa kalian cek di buku dan ibu harapkan kalian membaca terlebih dahulu di rumah dan bisa membaca lagi di sumber-sumber lain, ya, agar bisa lebih paham lagi, bisa lebih fokus untuk belajar, ya. Alhamdulillah, sebelum ibu tutup pembelajaran hari ini, ya, kita membaca doa bersama, membaca doa kafaratul